Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana penjelasan dan bagaimana Insinyur Laksamana Soekardi itu membongkar isi dapur dari PD Perjuangan. Seperti yang kita ketahui, Insinyur Laksamana Soekardi, teman-teman, merupakan mantan politisi dari PDI Perjuangan. Bagaimana beliau membongkar ternyata Pak Jokowi punya cara yang elegan untuk menaklukkan PDIP, bagaimana Ibu Megawati punya sindrom narsistik yang selalu merasa penting dari semua orang, dan bagaimana Ibu Megawati selalu menyimpan dendam atau sakit hati gitu ya kepada orang-orang yang pernah berseteru dengan dia, teman-teman. Dan juga bagaimana PDIP mempraktekkan dinasti politik. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah ini penting sekali. Jadi saya juga harapkan Pak Prabowo juga ada oposisi, biarin aja PDIP jadi oposan. Bagus itu. Karena dia akan bersih-bersih dirinya dan akan mereview keadaan dalam negeri, dalam partainya. Akan melakukan analisa kok kita jadi begini dan mulai berani gitu loh. Termasuk berani mempertanyakan keputusan Bu Mega. Nah itu kan dalam ya berarti. Iya. Tadi kan saya katakan political governance adalah proses governing atau manajemen pemerintah, country atau organisasi kan. Ya. Saya ini dari bankir ya. Analisa kredit utama mengenai manajemen kalau one man show itu negatif. Jadi struktur organisasinya kalau ada governance, kontrol dan input yang menerima. Kalau hanya satu orang pemegang saham yang otoriter, perusahaan juga bank ragu-ragu memberikan kredit. Kenapa? Kalau orang ini meninggal misalnya, perusahaannya akan juga ikut meninggal juga. Betul itu tanya dah. Itu pelajaran pertama kalau Anda jadi seorang bankir, belajar kredit. Nah, pemimpin kita nih banyak yang menderita narcissistic leadership syndrome. Yaitu merasa dirinya itu yang paling penting, ya, dan tidak mau menerima kalau ada orang lain melebihi. Kalau perlu ya dibunuh lah gitu. Nah ini semua hampir banyak yang Anda sebutkan tadi ya memiliki hal yang tadi saya katakan itu tidak akan maju. Contohnya kenapa? Ya, partai politik memiliki diamanati oleh konstitusi, oleh rakyat, memilih pemimpin, kan? Tapi kalau ketuanya narcissistic leadership syndrome, dia tidak akan mampu menghasilkan kader-kader yang bisa melebihi pemimpin popularitasnya. Akhirnya apa? Naturalisasi kayak PSSI. Jokowi naturalisasi di PDIP. Emang naturalisasi Pak, bukan kader dari bawah Pak? Enggak lah, saya waktu di PDIP nggak ada Jokowi kok. Jokowi itu yang pertama di Solo. Dia pinter. Kenapa? Tidak ada pemimpin yang bisa mendekati rakyat salaman gitu. Sebelum itu nggak ada. Jadi tergugah orang. Bahwa he's part of us gitu loh, bagian dari kita yang miskin juga gitu loh. Itu kan terobosan yang dilakukan Jokowi. Adalah sebagai pemain naturalisasi. Salaman-salaman dan PDIP menang itu yang tadi Anda tanya kan waktu mengusung Jokowi. Waktu Mega maju kalah kan? Nah, karena saya katakan tadi narcissistic leadership syndrome, ketika Jokowi ingin melebihi nggak boleh. Makanya keluarlah istilah petugas partai, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya Megawati ya, saya ini disclaimer, saya bukan benci Megawati, ini masukan buat teman-teman di nasionalis di PDIP. Saya juga masih nasionalis, masih merah nih. Masih marahin Bapak ini. Masih marahin ya. Pokoknya kalau kita misalnya kalah ya, sebagai pemimpin, panggillah mantan-mantan presiden kadernya ya, untuk mengatur bagaimana caranya memperbaiki negara ini, ya, dan harus cepat move on gitu loh.
Nah, Mbak Mega kan nggak move on dengan SBY sampai sekarang ya belum move on. Apalagi sama Jokowi, karena Jokowi adalah kader petugasnya. Nah, sementara Jokowi dan Prabowo, Jokowi itu memfasilitasi proses transisi dengan baik. Kan kita rakyatnya lihatnya genah juga gitu loh. Apalagi kalau semua mantan presiden, wakil presiden bersatu memikirkan bagaimana harus memperbaiki political governance, proses-proses yang membuat mereka kecewa itu loh. Kan pada kecewa nih, dikatakan wah ini menghantam konstitusi, ya ini nggak benar, ada TSM, terstruktur, sistematis, masif. Diperbaiki dong. Waktu mereka berada dalam satu grand coalition karena menguntungkan mereka tidak berani, tidak mau untuk memperbaikinya. Dan ketika ada salah satu pemain at the end of the day mengambil keuntungan, baru mulai protes. Tapi protesnya itu karena kekecewaan, bukan ada sebuah aspirasi untuk memperbaikinya. Banyak yang harus diperbaiki. Misalnya tadi kita ngomong oposisi. Kalau oposisi diwajibkan, bukan oposisi di podcast, oposisi di YouTube gitu kan. Ya, ini mah gampang, bikin YouTube ini mah gampang, Pak. Tapi harus oposan itu pun harus kredibel. Harus terpilih juga oleh rakyat. Harus kafah ya. Kita yang ngoceh-ngoceh di YouTube ini juga kalau ikut pemilihan nggak akan kepilih, saya yakin susah. Benar, susah, belum tentu bisa. Kita pikir kita terkenal, 20 orang aja di belakang. Walaupun diperlukan lah, ya. Tapi oleh pemimpin lihat ini punya karisma nggak, punya pengikut nggak, ya kan? Tapi Pak, bukannya healing proses, kalau konteks PDI Pak ya, healing proses PDI menjadi partai yang lebih baik, kalau tadi Pak Laks bilang menjadi oposisi akan menjadi bagian dari koreksi diri gitu kan. Detoksinasinya PDI kan udah berjalan 10 bulan lah ya, kurang lebih hampir setahun nih Pak. Kalau kita lihat dalam konteks terakhir gitu Pak. Menurut Pak Laks udah membuat PDI lebih baik belum sekarang dalam detoksifikasi menjadi PDI baru yang lebih progresif gitu? Saya lihat belum Pak. Karena komentar-komentar elit PDIP masih merefleksikan kemarahan dan kekecewaan atas kekalahan. Belum ada statement-statement yang sebagai oposisi yang layak dipilih nanti dalam pemilu yang akan datang. Ya, misalnya apa? Ngomong aspirasi. As a leader kayak Bung Karno gitu kan. Bung Karno ingin menyatukan kelompok-kelompok non-blok gitu kan. Itu kan sebuah gagasan yang luar biasa. Ya gimana PDIP mau memecahkan masalah kericuhan global, mendamaikan. Kalau di kita aja nggak mau damai gitu loh. Ya lalu aspirasinya, statementnya apa? Martin Luther King yang I have a dream. I have a dream. Itu biografi yang mengubah hidup saya tuh Pak. Karena lu baca ketika di perpustakaan. Iya, waktu bolos. Dan kita kan belum pernah mendengar pemimpin yang pidato seperti I have a dream. Itu benar-benar menggugah dan aspiratif gitu loh. Kalau ini wah misu-misu, ini begini, ini begitu. Oh jadi masih di level misu-misu menurut Pak Laks lihat gitu? Kenyataannya begitu. Yang ada di mana? Sosial media dan di TV. Bukannya kritiknya juga kontekstual ya Pak, mengenai bagaimana kebobrokan demokrasi diperjualbelikan, demokrasi dikangkangi oleh abuse of power gitu, the dark side of democracy. Nah, istilah-istilah gitu kan dipakai kan Pak untuk selama 10 tahun kan juga satu grand coalition gitu. Kenapa diam aja gitu ketika menjadi korban baru ribut? Dan apa syarat memperbaikinya apa? Pernah dengar nggak? Kan kita nggak pernah dengar juga. If you are the beneficiary of the system, wah kita oke gitu loh. Tapi kalau kita yang menjadi korban baru ribut gitu. Tapi balik lagi Pak soal narcissistic leadership syndrome yang tadi leadership syndrome yang Pak Laks sebut.
Kalau kita ngelihat seorang political leader yang jauh lebih penting, ya kalau bagi saya gitu ya, mengukur dia itu seorang leader yang capable tuh ngelihat keputusannya ketimbang pribadinya gitu. Ya, bagi saya gitu. Tapi kan pada faktanya Bu Mega memberikan rekomendasi keputusan yang mendukung orang seperti Pak Jokowi jadi presiden. Terus kemarin melihat ada 2 kadernya, satu putri beliau Mbak Puan Maharani dan yang satu Mas Ganjar, kader yang berproses dari TA bahkan di DPR dulu gitu kan. Itu yang diberikan rekomendasi karena memiliki angka elektabilitas yang lebih tinggi. Dalam decision making, Bu Mega kan sangat rasional artinya Pak, bukan seorang pemimpin yang narsis gitu. Kalau NLS pasti Mbak Puan. Mbak Puan. Gitu. Atau ibu Dia sendiri. Iya. Iya. Nah, itu memang upayanya udah dilakukan, tapi ternyata nggak berhasil juga kan, popularitasnya kurang. Nah, sehingga maksud saya kaderisasi yang tumbuh dari dalam itu sulit muncul, ya apalagi yang populer gitu, karena memang tidak boleh lebih populer. Itu kenyataan Pak, karena kita amati kegagalan partai politik tidak mampu mengusung kadernya menjadi calon pemimpin. Ya sebut siapa partai coba? Kadernya menjadi calon pemimpin. Ya. Ya Mas Ganjar kan kadernya PDI. Ya, Tapi kan kalah kan. Kalah, oh. Mas Ganjar tidak Ya, Pak masih Jokowi, jauh PDI. popularitasnya dari Ibu Megawati kan. PDI dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan Naturalisasi. Naturalisasi. Iya. Ini debatable nih Pak, karena Pak Jokowi dianggap kan berkarir juga dari bawah, wakil ketua DPD Jawa Tengah gitu-gitu. Iya, Pak. tapi ada benarnya juga naturalisasi. Buktinya lebih gampang untuk berseberangan ketimbang yang lain. Ya sekarang begini. Tapi gini, orang kayak Pak Laks aja kan yang udah darah merah aja kan bisa juga berseberangan kan, berpisah jalan dengan Ibu Mega kan Pak. Iya, kita diajarkan untuk berbicara bebas, speak your mind gitu loh. Kalau nggak berani membicarakan apa yang kita anggap benar ya bisa sakit kita lah, ya kan. Nah sekarang saya kembali yang tadi ya, selama 10 tahun. Yang milih Presiden Jokowi siapa? Bu Mega. Ya, yang memilih anggota MK siapa? Tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya kan. Parlemen Pak Jokowi ya. Dan apa DPR kan. Oh ya DPR. Yudikatif. Yang memilih Hakim Agung siapa? DPR. Yang memilih Ketua KPK, Komisioner KPK siapa? DPR. DPR. Semuanya kan dalam 10 tahun itu siapa yang milih? Sebuah koalisi, grand coalition yang di dalamnya ada partai-partai. Ketika Anda menjadi korban, gimana bisa mau komplain gitu loh. Sistemnya diperbaiki supaya fair bagi semuanya. Bukan kalau kita menang baru fair, kalau kita kalah baru ribut gitu. Ya. Perbaikilah itu semuanya. Ya kan? Sekarang kalau kita nggak perbaiki, yang isinya political governance tadi, Oh, sorry Pak. ini Pak Jokowi pinter, dia membuat grand coalition, di mana Pak Prabowo juga mengikuti betapa pentingnya grand coalition dalam effective governing, ya kan? Nah, sehingga segala sesuatunya itu tergantung individu presidennya, ya kan? Ya. Makanya ada perbedaan. Let me explain. Negara maju, ya, kalau ganti pemimpin, itu hanya ibaratnya ganti chefnya aja, tukang masaknya. Misalnya di Inggris dari konservatif ke Labour, ya kan? Di Amerika dari Republican ke Demokrat dan sebaliknya. Ya. Jadi yang ganti chefnya aja, tapi institusi-institusinya sudah mapan. Ya. Seperti pengadilan udah mapan, Wall Street pengusahanya juga independen, ya kan? Lalu segala World Bank, perbankan dan lain sebagainya udah independen dan mapan. Ya, Federal Reserve Central Bank-nya independen. Jadi hanya ganti chef,
resepnya tetap sama, ya, menunya sama, ya, kitchennya masih sama. Nah, sedangkan di developing country, ya, kayak kita nih, kita Sri Lanka dan lain sebagainya, demokrasi, itu tidak hanya ganti chef, menunya juga ganti, resepnya juga ganti, desain kitchennya semua ganti. Ini karena apa? Karena tidak ada basic ingredients dari demokrasi yang tadi kita sebutkan. Gini deh, kita sama-sama lihat di berita. Yang minta-minta untuk ketemu siapa? Pak Prabowo katanya kan. Yang ya nih, seolah-olah belum diterima Megawati. Semua kan bilang belum diterima Megawati. Ini bagian dari narcissistic leadership syndrome. Ya kan, sebetulnya Prabowo presiden elect loh. Semuanya harus ketemu, dia memberikan support. Benar nggak? Logika normal ya. Normalnya begitu Pak. Iya. Iya, emang normalnya harus kembali ya NLS tadi. NLS. Jadi saya kira Prabowo is presidential elect. Semua orang butuh dia. Apalagi sekaliber Megawati yang banyak pengalaman, ya kan? Pengalamannya segudang. Ya, lalu pengikutnya juga cukup banyak. Ketemuin Prabowo, kasih dong masukan. Ya kan, kasih masukan dan bertemu, dia yang minta waktu. Bukan yang presiden terpilih minta-minta ngemis-ngemis seperti ini. Jadi kelihatannya ya udah, apa manfaatnya gitu loh. Jadikan aja oposisi sekalian suruh koreksi gitu loh. Dan Prabowo sudah menginstruksikan menteri-menterinya jangan korupsi, jangan makan duit dari APBN katanya kan. Kalau ada oposisi kan ketahuan. Ya, Kalau nggak ada oposisi ya semua diam-diam aja. betul. Nah ini kualitas demokrasi yang akan meningkatkan kualitas ekonomi kita. Kenapa Indonesia nih katanya mau keluar dari perangkap Middle income trap. kelas menengah, pendapat kelas menengah. Udah middle income udah ada dibagi dua, middle income up dan middle income low. Pernah kita di middle income up turun lagi, terus saya gini. Iya, iya. Tapi Karena intinya terperangkap. ada terperangkap. Apa karena politik kita masih personal ya Pak ya? Masih hati, sakit hati, dendam. Nah itu ya political governance-nya yang salah. Yang harus sama-sama kita perbaiki. Kualitas opposition, term limit, ya. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Insinyur Laksamana Soekardi, mantan politikus dari PDI Perjuangan, mantan Menteri BUMN era tahun 2000-an, era Megawati kalau nggak salah teman-teman ya, dan juga ekonom senior Republik Indonesia. Waduh, ini full banget ya bagaimana Pak Jokowi akhirnya diambil dinaturalisasi oleh PDI Perjuangan ketika Pak Jokowi mendapat apa ya, sepertinya mungkin kalau bisa dikatakan ramuan baru ya untuk memikat hati rakyat dalam menggait suara yang banyak, yaitu dengan menjabat tangan dan segala macam. Dan ternyata PDIP terpikat oleh Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo teman-teman. Dan juga bagaimana Ibu Megawati yang terkena sindrom narsistik, yang selalu merasa penting dan segala macam ya. Karena memang kalau kita lihat teman-teman yang seperti yang dijelaskan oleh Laksamana Soekardi tadi, selama ini yang ingin meminta bertemu dengan Megawati itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Tapi sepertinya ya, Ibu Mega ini tidak ingin bertemu Pak Prabowo karena di belakang Pak Prabowo itu ada dua orang yang selama ini memang mengganggu pikiran dan hidup dari Ibu Megawati teman-teman. Yang pertama SBY yang sudah sejak lama memang berseteru. Yang kedua adalah Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo teman-teman. Yang sampai saat ini memang masih berseteru dan masih sangat panas intensitasnya mereka berdua ya. Inilah mungkin yang menghambat Pak Jokowi atau Pak Prabowo dan Ibu Megawati sulit untuk bertemu. Walaupun sebelum pelantikan ada kabar bahwa mereka akan bertemu 4 mata teman-teman. Tapi akhirnya gagal juga. Dan ya memang seperti yang menjadi penghambat adalah lagi-lagi Pak Jokowi dan juga Pak SBY yang Ibu Megawati masih menyimpan amarah dan dendam mungkin kepada mereka ya.
Dan inilah PDIP teman-teman. Dibongkar semuanya oleh Insinyur Laksamana Soekardi. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.